Judul nasihat pagi ini pendidikan anak. Setiap orang tua itu selalu mencita-citakan, ini orang tua yang normal itu selalu mencita-citakan anaknya itu bahagia dunia akhirat. Gimana bagi insya Allah kalau punya anak itu pengen anaknya itu sukses dunia akhirat. Sukses itu maksudnya bahagia dunia akhirat. Lah, cuman saudara jemaah, di dalam jemaah ini sendiri umumnya ya toh, entah 50%, entah 70%, entah 80%, entah 90%, nggak kira dia itu mubalek, orang lama, tokoh jamaah, pengurus organisasi, ustur, Mbah Manan, itu yang sudah lama ngaji jamaah, yang baru ngaji jamaah itu yang dipakai standar bahagia itu standar jahiliyah. Apa standar jahiliyah? Jadi semua orang tua itu ingin anaknya bahagia. Sing normal tuh. Sama motor sama motor tuh. Lah, cuma kebanyakan orang jemaah ini yang dipakai standar, apa standar bahasa Indonesia? Apa standar? Patokan bahagia itu masih pakai patokan jahiliyah. Apa patokan jahiliyah itu? Anak saya kalau bahagia nanti kalau sekolahnya tinggi, sekolah SD nang dhuwur kopo, SMP nang dhuwur pring. Jadi kalau sekolahnya tinggi, ya, terus kalau kerjanya bagus, terus rumahnya bagus, istrinya cantik, mobilnya mewah, ya, anak saya pasti bahagia. Itu disebut standar jahiliyah. Bahasa Indonesianya standar gobloki. Loh, soalnya apa? Pegangannya Quran hadis, tapi yang dipakai bukan standar Quran hadis. Nah, jahiliyah saudara. Ini disabdakan Nabi kepada siapa? Abu Darda. Innaka mru'un fika jahiliyatun. Kamu itu seseorang yang di dalam dirimu itu ada jahiliyahnya. Abu Darda, kamu mau gobloki. Bahasa Indonesianya begitu saudara. Jemaah yang benar, ya. Kalau anaknya ingin bahagia, ikuti ajaran Quran hadis. Cita-citakan dan didik anakmu yang pertama, ya. Cita-citakan dan didik anakmu yang pertama menjadi orang yang ahli syukur. Yang kedua, menjadi orang yang takwa. Cita-citakan didik anakmu menjadi orang yang takwa, ahli takwa. Yang ketiga, cita-citakan dan didik anakmu menjadi orang yang soleh. Yang keempat, cita-citakan dan didik anakmu menjadi orang yang ahli ibadah. Yang kelima, cita-citakan dan didik anakmu menjadi orang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dan masih banyak lagi saudara. Kalau mau ditulis itu berderet-deret. Ini saya contohkan yang paling basic. Saudara ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang standarnya masih standar jahiliyah saudara jemaah. Tuh, mau nama soleh ya. Anak-anaknya di
dicita-citakan dan dididik, yang pertama menjadi orang yang ahli syukur. Garanti, jaminan dari Allah dan Rasul, pasti anak hidupnya akan bahagia. Sebab apa jamaah? Orang yang ahli syukur kepada jamaah itu orang yang terbahagia. Nabi bilang orang yang terkaya, orang yang paling cukup. Laisal ghina bi kafratil mal walakinil ghina ghinan nafs. Enggak disebut kaya orang itu kaya harta benda, enggak. Tapi orang disebut kaya itu orang yang apa? Kaya hatinya. Nah ini harus dimulai dari rumah sejak kecil, diajarin syukur. Bapak-bapak ya, dibiasakan dari dirinya sendiri. Bu, alhamdulillah jazakillahu khairan. Dimasakin hari ini masakannya enak, dikasih baju setrikaan oleh istrinya, bu jazakillahu khairan, bajunya disetrika, saya pakai enak rasanya. Lihat anaknya bersih, bu jazakillahu khairan, anaknya mandi bersih, dimandiin. Itu oleh anaknya nanti dicontoh gitu. Jadi hidup menjadi orang ahli syukur. Kemudian orang yang ahli takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha nukafiran sayyadi wa yu'dim lahu yukafiran sayyadi wa yu'dim lahu ajrah. Ayatnya dilontar-lontar. Sejamaah orang takwa. Sekarang definisi takwa. Definisi takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan Rasul serta menjauhi larangan Allah dan Rasul tanpa terpengaruh atau tanpa dipengaruhi oleh dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu definisi takwa. Saya ulangi, takwa itu menjalankan perintah Allah Rasul serta menjauhi larangan Allah Rasul tanpa dipengaruhi oleh dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu sejatinya takwa. Takwa itu saudara jamaah, dalam keadaan sendiri ya tetap sholat, dalam keadaan sendiri ya tetap tidak melanggar. Ya toh, kalau nggak ada orang lihat majalah porno, kalau ada orang mampu, itu nggak tepat. Nggak kelihatan orang pegang-pegang perempuan, tapi kalau ada orang nggak mau pegang, sendiri merokok, saudara, ya, nyepur. Ini bukan aja masih merokok itu, ya, ojo dibalani bos. Nih, ibu-ibu seneng nggak suaminya merokok? Yang sampai mulutnya bau asbak, bajunya bau asbak. Senang apa buat ibu-ibu kalau suaminya ngerokok? Ya sama larang. Itu jangan rokok mas. Kalau lihat bisa ngerokok buang aja. Siapa sih buang rokok? Siapa buang? Ulang ya. Jadi orang takwa. Anak-anak kita saudara jemaah kita jadi orang yang takwa, dilatih. Sendiri ya tetap sholat, tidak ada orang lain ya tetap sholat. Sendiri ya tetap gak melanggar, gak ada orang juga tetap gak melanggar. Itu perlu trik tersendiri saudara. Nah kalau anak kita sampai mencapai level menjadi orang yang takwa saudara jemaah, jaminan dari Allah pasti kehidupannya akan dicukupi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan saya beri kehidupan yang sangat menyenangkan. Diberilah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau punya masalah pasti ada jalan keluar.
Kalau punya masalah akan diberi kemudahan oleh Allah. Siapa sih yang nggak suka kalau ada masalah diberi jalan kemudahan? Siapa yang nggak suka jemaah? Berikutnya, menjadi orang yang saleh, ya orang yang saleh. Saleh. Orang yang saleh itu sudah jemaah. Definisi orang saleh itu adalah orang yang saleh itu kalau bahasa Indonesia-nya itu bijaksana. Makanya bijaksana di sini itu selalu bisa mendinginkan suasana. Apa mendinginkan suasana itu? Itu orang yang soleh. Dan ini harus belajar dari rumah. Halo, teleponnya. Orang yang soleh itu kenapa saya definisikan bijaksana dan mendinginkan suasana? Kalau bahasa Inggrisnya soleh itu berpayusmin. Orang yang bijaksana, orang baik. Kalau Nabi bilang arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu sholihatan wa auladu abroron wa akhulatuhus sholihun wa rizquhu fi baladi. Orang yang paling beruntung itu kalau istrinya sholihat, kalau perempuan ya suaminya soleh, terus anaknya baik-baik, soleh lagi saudara, terus bergaulnya dengan orang yang soleh. Kenapa kok disebut beruntung bergaul dengan orang soleh? Orang soleh itu jadi jamaah kalau ketemu itu mau ngomong gak hati-hati, terus mau komentar juga hati-hati. Kalau mau ulama juga yang soleh, mau memberi fatwa juga hati-hati, mau memberikan keterangan juga hati-hati. Tidak mau menyebar polemik. Apa polemik itu? Yang membuat orang itu selalu nggak mau. Kalau perempuan yang solihat, menurut saya dari Pak Toyib almarhum, istri yang solihat itu yang bisa, kalau suaminya dalam keadaan sedih bisa menghibur, kalau suaminya dalam keadaan senang, kaya, bisa sebagai penjaga harta suaminya. Tapi kalau yang perempuan yang solihat, yang nggak solihat, yang buruk, kalau suaminya dalam keadaan jatuh malah diolok-olok, kalau suaminya berhasil ngorot-ngorot, punya duit banyak dong, wah dapat rezeki pak, ini kuping kita ini udah jelek, kita ganti keramik, soalnya anak kita kan leset-leset di bawah, padahal cuma pengen keramik kan. Diganti keramik. Setelah keramik, saudara, keramiknya bau hapus pak, keramiknya bau hapus, kuncinya jadi kelihatan jelek pak, kita ganti furniture. Keramik bagus, furniture bagus, temboknya jelek, wah temboknya harus keramik juga pak. Akhirnya mau menikmati rezeki itu malah punya utang saudara. Lalu itu ya suaminya dalam keadaan jaya, ya difikirkan, dijaga, mas kita dapat rezeki ini agak susah, ayo kita sedekah, ayo kita pergi haji, ya toh, ayo kita bantu saudara kita itu yang nggak punya. Jadi punya dalam keadaan mampu itu bisa menjaga harta suaminya. Kalau suaminya jatuh, dihibur, orang kok lanang, mulai omah, mutu-mutu berceker-ceker. Setelah keluar dapat mas, nggak dapat jago, jalurnya enak. Wah, jadi suami itu sedih terus udah kalau perempuannya nggak solihat. Jadi gini maksud saya, standar untuk jadi orang yang soleh dan bijaksana itu ya juga mulai dari diri sendiri saudara. Kalau anak kita cita-citakan, kita doain, kita didik menjadi orang yang soleh, hidup ini pasti bahagia, mutlak, jaminan dari Allah. Karena dibilang arba'un min sa'adatil mar'i, 4 keberuntungan, kebahagiaan seseorang, istrinya solehah, anaknya baik-baik. Kalau perempuan suaminya saleh, anaknya baik-baik, bergaul dengan orang soleh, rezekinya di negerinya. Rezeki di negerinya maksudnya bekerja, kalau pulang jumpa suami istri itu namanya bekerjanya di negerinya. Bagaimana orang yang kerja seperti Caimin di Australia, kan bukan di negerinya. Australia negeri saya saudara. Maksudnya di negerinya itu bekerja, kalau pulang ketemu istri anak itu namanya di negerinya. Nanti apa betul? Nah, tapi bekerja pulang meskipun di negerinya pulang nggak penuh. Anak istri berarti bukan di negerinya itu. Ya toh, omah ingin kerjanya yang sepanjang, mulai saulan bisa seminggu bisa sepanjang ini tau, mau wajib jalan nih.
Oh, berarti punya istilah di sana itu. Nah, berikutnya adalah menjadi orang yang ahli ibadah. Allah berfirman di Quran, di hadis. Ada bahwa Allah berfirman di hadis. Enten apa buatan? Ada namanya apa? Hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi, tafarraq li ibadati, amla sadraka minan wa asbaqaka. Wa la illam taf'al mala'tu sadraka sulan wa lam asbaqaka. Allah sendiri yang ngomong, saudara jemaah. Hei hamba saya, sempatkan ibadah ke saya. Sempatkan. Dalam keadaan sibuk, dalam keadaan sekolah, dalam keadaan mahasiswa, dalam keadaan pengantin baru, pengantin lama, dalam keadaan traveling, dalam keadaan perjalanan jauh, dalam keadaan berat, tetap sholat wajib, tetap sholat sunnah, tetap zikir. Nanti dadamu aku penuhi dengan kekayaan. Malah saudara, wa asbaqaka, saya tutup semua keperluanmu. Jadi perlu apa aja saya kasih. Gak kelihatan fakir lagi, gak mongso-mongso. Tapi wala in lam taf'al, kalau kamu gak mau mengerjakan, saya penuhi hatimu dengan apa? Suhulan itu maknanya kemerungsung, bahasa mongso, bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa? Ngoyo. Bahasa Indonesianya apa ngoyo itu? Ngayal. Apa yang kurang terus itu? Enggak sanggup. Pokoknya udah punya mobil pengen truk, udah punya truk pengen. Oh, sudah pernah puas, saudara? Ayo bro, Allah akan membuat orang itu begitu. Kalau nggak ibadah bersama Allah akan membuat orang itu begitu. Dia suka kalau sabun nggak tahu, ngaji nggak tahu, sobat nggak tahu, ya loh. Wah, nyambut kayak Rinoman kepada rumahnya udah bagus, mobilnya bagus, tanya, kenapa? Saya sibuk sekarang. Ibadah uang. Infak itu wajib bangun. Soda kau nggak tahu, mungkin kau nggak tahu, masya Allah. Kok yang melas juga terus. Kasihan itu. Apa kita mau anak kita kayak gitu, saudara? Mau kamu batang jadi apa tuh? Jadi kalau kita jadi jemaah mau mendidik anak jemaah, jadilah menjadi orang yang lain ibadah. Oleh Allah dijamin hatinya itu kaya, keperluannya dipenuhi. Mutlak itu sudah jemaah. Terus didiklah anak menjadi orang yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik sudah jemaah itu jelas ke surganya sangat mudah. Gak ada timbangan yang paling berat di akhirat itu kecuali akhlak yang baik. Masa itu akhlul fi mizan min akhlaqin hasanat. Gak ada sesuatu yang lebih fi mizanil mu'min, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangannya orang iman yang membandingi akhlak yang baik. Oh, akhlaknya baik itu jemaah wis kemutak, saudara jemaah, kemana aja hidup bisa diterima oleh siapa aja. Ya, jemaah di akhiratnya mudah masuk surganya. Dan memang kita di dunia ini oleh Allah, saudara, diarahkan supaya akhlaknya dibaik. Baik lahir batin itu tadi. Apa baik lahir batin itu? Satu apa? Angan-angannya baik. Yang tadi malam dulu. Yang kedua, cara berpikirnya baik. Yang ketiga, hatinya baik. Yang keempat, hatinya sampai. Yang kelima, lahirianya baik. Lahiriah itu maksudnya ya pakaiannya, ya sikapnya, cara ngomongnya, tindak tanduknya, semuanya baik menurut Quran hadis. Nah itulah yang disebut akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu bukan ngomong enak,
hijau, kita jenengan kok kuning, duit kamu. Ini bukan ngomongnya enak tapi menyakitkan, itu nggak kamu terima saudara. Ngomongnya hijau tapi ngomong gejal kuning, coba nggak gejal putih kayaknya apa saudara? Jelas yang hijau, eco, nih makan roti batu sabrater. Jadi kita sudah usaha anak-anak kita jadi orang yang akhlaknya baik. Oke, sebelum saya kasihkan caranya mendidik, ini ngomongkan cita-cita kita, ngomongkan standar jahiliyah. Kita ini sudah jemaah ya, diberi hak oleh Allah itu hanya mendidik. Ini penting ya. Manusia ini oleh Allah hanya diberi hak mendidik anak. Manusia atau orang tua tidak diberi hak oleh Allah menentukan rezeki anaknya, menentukan pangkat anaknya, menentukan sukses dunia anaknya. Itu Allah tidak memberi rezeki, Allah tidak memberi hak. Apa yang diberikan hak oleh Allah sama? Hanya mendidik, dan itu alhamdulillah masih diberi hak. Saya ulangi lagi, manusia ini oleh Allah hanya diberi hak kepada anaknya itu mendidik, diberi kuasa mendidik. Fa'abawahu yurawidanihi aw yanasroni aw yumajjisani. Manusia tidak diberi hak oleh Allah apa? Membagi rezeki ke anaknya tidak diberi hak, menentukan kaya miskin anaknya tidak diberi hak, menentukan sukses anaknya, pangkat tidaknya anaknya tidak diberi hak oleh Allah. Nggak kuasa sama sekali. Yang kuasa hanya Allah. Ya bersyukur rezeki yang menerima yasha wa yaqdir. Ya bersyukur rezeki yang yasha wa yaqdir. Surat Al-Isra. Allah itu membentangkan rezeki pada orang yang dikehendaki dan Allah menyedikitkan. Jadi kita nggak bisa. Dan jemaah, karena kita tidak bisa, saudara jemaah, menentukan rezeki anak kita, Allah itu hanya memberi resep, didiklah anakmu. Ini yang penting ya, terus ya, didiklah anakmu untuk bisa mensikapi dunia. Didiklah anak-anakmu untuk bisa mensikapi dunia, bukan hanya skill mencari dunia. Didiklah anak-anakmu untuk bisa apa? Mensikapi dunia, bukan hanya skill mencari dunia. Mensikapi dunia ini maksudnya saudara jamaah, bagaimana kalau dikatakan Allah menjadi orang yang miskin? Bagaimana kalau dikatakan Allah menjadi orang yang biasa-biasa saja? Bagaimana kalau nanti dikatakan Allah menjadi orang yang sedengan? Bagaimana nanti kalau dikatakan Allah menjadi orang yang pangkat? Bagaimana kalau dikatakan Allah menjadi orang yang kaya raya, pangkat dan kuasa? Kita omongin jamaah karena apa? Nyata kita ini kebanyakan anak-anak kita itu kita ajarin skill mencari dunia. Sekolah, caranya gawe bakso, ya apa pengen bakso iso nunggu tapi enak, bridil tapi enak, segala. Tapi itu tidak membuat kita rezekinya banyak, nggak bisa saudara. Dunia ini ya, dunia ini pekerjaan boleh ditiru tapi rezeki tidak boleh ditiru. Karena apa? Yang membuat rezeki Allah. Resepnya podo, sing gawe podo, sing ngedep siji, lakunya ya beda. Gila apa nih? Dokter pada dokter, sekolah ya sekolah nyuntik, sekolah nyetok, sekolah ya nyuntik, ngepeng, ya. Sekolah nyuntik ya sekolah, warang pada dokter nih, siji wapan wakai, siji nih gak utang beras malah dia enek nih, enek apa betul loh? Pada insinyur ya, sapunya sukses. Dua PT, dua CV, dua apa mana? Dua Persero. Sesi cine wis jadi buru gambar, mandor orang berisi juga terus. Wah itu rezeki yang urusan Allah. Malah direktur utamanya gak sekolah terus. Wah yang mana gue SDTT, sekolah tidak mau, ya. STM itu kan. Maksudnya gini loh ya, kita ini saudara jamaah, kadang-kadang kita ini
ngajarin anak-anak kita ini skill mencari dunia, tapi kita tidak mengajarin skill yang lebih penting lagi. Apa itu? Mensikapi dunia. Orang hadis ini sudah jamaah kita diajarkan untuk mensikapi dunia. Bagaimana kalau saya dikodar sedengan? Bagaimana kalau saya dikodar tidak mampu? Bagaimana kalau saya dikodar kaya? Orang kadang sudah jamaah kaget. Dikodar kaya tidak bisa. Naudzubillah min dzalik, saudara. Dikodar sugih mau wajib dulu. Tapi kalau kita sudah kasih skill anak kita, berapa banyak saudara jemaah orang tua melihat anaknya sampai nangis ya, anak saya ini satu ini harta nggak begitu punya, ya loh, ya kerjanya ya cukup dimakan aja, tapi setiap ketemu gimana kabarmu? Alhamdulillah baik, kita semua baik, anak-anak sehat-sehat semua, sambungnya lancar. Gimana kehidupanmu? Ya alhamdulillah cukup. Padahal ngomong cukup bisa jamaah, kerja hari itu dimakan hari itu, besok belum tahu apa yang dimakan. Tapi ibunya tahu, bapaknya tahu, menangis. Tapi apa? Ibunya sudah membekali hari yang benar. Anak ini dibekali menjadi orang yang soleh, gak pernah mengeluh. Zaman Nabi Ibrahim sudah ada contohnya. Lihat itu siapa saudara jamaah ketika Nabi Ibrahim datang kepada istrinya Ismail. Yang kedua, keadaannya nggak punya sama sekali, satu biji gandum tidak ada, satu cuil daging tidak ada. Ditanya, bagaimana keadaan? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Ismail? Oh, bagaimana suamimu? Baik, sekarang sedang bekerja. Bagaimana kehidupanmu? Baik, alhamdulillah. Tidak ada yang dimakan. Apa makananmu? Makanan saya daging dan air. Ya, meskipun di rumah tidak ada, karena kerjanya Nabi Ibrahim itu tukang berburu, yang dimakan cuma daging sama air zam-zam itu. Tapi jawabannya ini mendinginkan saudara jemaah. Dan Nabi Ibrahim tahu Nabi saudara, tahu di rumah ini nggak ada apa-apanya. Doa ya Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah berkailah untuk mereka itu di dalam daging dan air. Artinya di Mekah itu nggak pernah kering daging, nggak pernah kering air saudara. Karena kalau anak kita saudara jemaah kita bisa mensikapi dunia, dikhawatir Allah menjadi orang yang sedengan. Dikhawatir Allah menjadi orang yang sedengan. Dia tidak akan menghina bawahnya, tidak akan menjilat atasnya. Yes, cool. Kepada orang bawah bisa terima, dengan orang atas yang nggak grogi, nggak apa, yang nggak menjilat, nggak ngatok. Mungkin ngatok berapa? Ya loh, ngatok sampai gedibal betul. Enggak. Yes, orang kaya biarin kaya-kayanya sendiri. Berprinsip wala tatamannu ma faddalallahu bi ba'dikum li ba'din. Lirijali nasibun mimma kasabu wa lin nisa'i nasibun mimma kasabu. Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kamu jangan berangan-angan yang diberikan oleh Allah ke orang itu. Ya loh, gak usah berangan-angan gitu. Wis, kamu udah punya bagian, dia udah punya bagian. Kalau pengen, gak usah angan-angan, minta aja. Ya Allah saya minta ini, tapi gak usah angan-angan kayak saya pengen kain, gak usah. Minta aja. Ini artinya jemaah pandai mensikapi sekitarnya orang kaya-kaya, tapi kalau orang yang soleh gak ulap saudara. Sekitarnya orang berhasil, gak ulap. Ya mohon maaf saudara, untuk informasi aja jemaah ya. Sampean kalau ngomong dengan saya jangan ngomongin bisnis. Saya jangan dipamerin rumah, jangan dipamerin mobil, jangan dipamerin apa. Saya nggak tertarik sama sekali. Kenapa? Saya merasa hidup ini udah cukup. Wis, urip wis ngene iki, kadhe duwe gak usah pengin ngono. Ya lah. Ana wong duwe mobil gak gumun, ya lah. Mobil apa mobil bensin itu ya nyurati ya sembarang, enggak di mobil lah numpang. Nek kalau numpak mobilmu numpak bis ya gampang. Nek kalau numpak taksi, Mas gak pengen bisnis ini, gak jelas. Tapi kalau kamu mau bisnis tijarotin tunjuk bin ada bin alim, ya saya datang. Ngulang ngaji, ngulang sehat, ngulangi ngopal-ngopolan, saya datang. Insya Allah. Itu bisnis saya, investasi akhirat, bukan investasi Mario Show namanya.
fokus saya jadi mubalik. Wes. Tapi saya juga kerja saudara jemaah. Saya ini bukan pengangguran. Saya ini mubalik pelat hitam. Pelat hitam jemaah. Mubalik pasti clear. Tapi saya full time saudara. Ya saya kerja. Saya nempat disabilitas di Australia itu saya bayar saudara. Nyewa. Jadi saya tempatnya di Isabilillah nomor 3, saya bayar seminggunya $120, 240 di korting $120 per minggu, listrik air semua alhamdulillah saya bayar. Tapi ternyata bukan saya yang bayar, Allah yang bayar. Ini saya ngomong gini maksudnya kita ini, saya dulu dibilang oleh ibu saya dibilang ini resep, tapi waktu itu saya belum tahu kalau itu kan tentang ini pendidikan anak ya. Saya ngomongin aja, saya ngomongin gini, ibu saya itu ngomong gini, mirip kalau manggil saya M, kamu kalau pengen jadi mubalik ya tetap aja jadi mubalik gitu, usahakan bisa kerja, jangan gangguin jamaah. Kamu yakin tetap jadi mubalik itu kalau waktunya nanti Allah paling memberi rezeki ya rezekimu sudah ada. Kalau waktunya orang haji, kamu bisa orang haji. Kalau waktunya orang punya rumah, kamu punya rumah. Kalau waktunya orang punya mobil, misalnya kamu punya mobil. Karena apa? Bagianmu sudah ada. Lalu terus ibu saya nasihat yang waktu ngomong itu, yang paling saya takutkan tuh orang itu nanti kalau meletakkan jarak. Apa meletakkan jarak? Kalau sedang rezekinya itu berkembang. Waktu itu nggak ngomong dalil, tapi beliau ternyata ngomongin dalil. Jadi untuk informasi ya, ada saya ngomong begini itu ada yang nyoto saudara jemaah. Ibumu ini sopo toh? Bolak-balik ibumu ayo. Ya, ibu saya itu mubalighat saudara jemaah. Tahun 57 sudah tugas mubalighat. Beliau hatam Qiraah Sab'ah dengan Bapak Imam Al-Makum dan hatam insyaallah Qudbul Khamsah dengan Bapak Imam Al-Makum. Lebih dulu dari bapak saya aja. Nah itu. Ini supaya tahu aja kok. Kalau ibu karena saya senang kalau dengan ibu saya jemaah. Dalam arti itu nasihat-nasihatnya itu setelah saya jalan jauh ini ternyata dari Quran hadis ini pakai. Salah satunya itu tadi yang dikhawatirkan tuh nanti kalau proteknya jarak. Kalau sedang orang udah rezeki gede, itu bisa mendatangkan penyesalan atau juga bisa mendatangkan kesenangan. Kalau penyesalan gimana? Itu saya panggilnya mak. Nah, penyesalan terus gimana? Penyesalan itu ya dapat rezeki banyak, nggak bikin rumah, nggak jariah masjid, ya toh, nggak pergi haji, nggak sodako ke saudara-saudaranya, ada orang utang ditolak. Padahal utang itu loh, mek 1.000 rezekinya 1 jutanya, utang 1.000 kan begini. Bosok nanti kalau jatuh, waktunya jatuh, ngobrol mendalik. Kalau jarak itu gak ngetek maneh, waktunya perlu kemana retek-retek gak iso. Yang jadi hanya penyesalan. Pengen haji ya gak bisa karena waktu jaya-jayanya haji, wah kalau saya tinggal haji bisnis saya hilang nanti. Gak bikin rumah, si ngontrak, buat modal. Akhirnya setelah jatuh gak bisa beli rumah, rumahnya ngontrak terus. Yang gak haji, yang gak jariah masjid, yang enggak sedekah ke saudara-saudaranya, ya toh, al-mujib bin bakhil saudara, bin kedekut, bin apa namanya? Esna'u bilang balik. Ya loh, ibu saya bilang kalau pas menekan rezeki itu lo jalan bangun apa melok sedekah masjid, bangun masjid, bangun rumah. Mau kaji, ya loh. Kalau untuk saudara-saudaranya berbantuan dibantu, nah, nanti itu panennya itu kebahagiaan, kebanggaan. Paling tidak di akhirat kamu akan senang. Gak punya duit, saya udah haji. Gak punya duit, saya udah punya rumah. Ketemu orang-orang gak punya duit, ya orang-orang yang pernah ditolong-tolong dulu ya datang. Sama kok ngubruk-ngubruk ini, ayo kerja dengan saya. Soalnya apa? Dulu merasa dibantu. Nah terus lagi ibu saya ngomong itu satu hal kepada jemaah yang saya pegang, kenapa saya tetap jadi mubalik bertahan sampai sekarang.
Dia itu ngomong gini, Mir, rezeki wis nek kakean ini, wis tulis sama Gusti Allah. Nek bahagiamu pirang miliar, bahagiamu pirang triliun, kamu ngomong miliaran kemenangan, ya bagaimana? Itu Mir, kamu jadi mubalek kerja apa aja, miliar itu kan datang. Cuman ada dua pilihan. Datangnya itu mulai dua, Mir. Kamu datang dengan hina kepada harta itu, menghamba kepada harta itu, atau harta itu datang kepadamu dengan hina, menghamba kepada kamu, sujud kepada kamu. Kamu pilih mana? Maksudnya gimana? Ya kamu kalau bagianmu itu sudah ditulis oleh Allah, kalau kamu tetap jadi mubalek, ya tetap jadi orang jamaah, ya Jumatan dijaga, sambung dijaga, ngaji dijaga, ibadah dijaga, nanti rezeki itu datang ke kamu, nyembah kamu. Tapi kalau kamu mengorbankan mubalek kamu, mengorbankan Jumatan kamu, mengorbankan ibadah kamu, mengorbankan sambung kamu, mengorbankan sholat kamu untuk ngejar rezeki itu, gak akan tambah sak-rupiah pun, dan kamu hina, kamu jadi budaknya dunia. Kulu-kulu tapi tetap orang tambah sak-rupiah pun gak tambah. Ternyata ini dalilnya ngoten kursi. Berjalan itu, tapi beliau waktu itu ya ngomong anak usia 10 tahun saudara ya nggak apa, misalnya nggak pakai doain dulu, ngomong biasa semuanya bos. Itu saya nggak ngerti, semuanya ngomong ngomong sih mas. Jadi setelah gede ini, tanya ya gitu saudara. Lah, itu contoh saudara jamaah mengajarkan mensikapi dunia. Mensikapi dunia sama ya. Kalau anak kita itu baik, dikodar jadi kaya raya, ya seperti itu. Tapi naudzubillah min dzalik saudara jamaah. Kalau anak kita nggak kita didik baik, urusan agama cuma urusan dunia, dikodar Allah melarang. Wis naudzubillah min dzalik saudara jamaah. Kalau dikodar melarang, orang tuanya dipisui, Tuhannya dihujat, kemana-mana harus ngorot orang tuanya. Hanya ngomong goblok. Loh, aku melarang ini bengkak ini. Jadi yang disalahin orang tuanya. Allah itu bukan gak adil. Kalau dibuat Allah sedenyan kepada yang bawah menjauh, kepada yang atas menjilat. Kalau dikodar kaya naudzubillah min dzalik saudara jamaah. Dengan saudara-saudara yang nggak mau ngomong, orang tuanya datang nggak mau layani. Saya lihat dengan mata kepala orang tuanya nonton pintunya nggak dibuka. Kok itu kayak berseluruh? Jamaah ini bukan orang tua. Orang tuanya nonton pintu nggak dibuka, kok iso berseluruh? Apa sampean pengen anak sama seperti itu? Dididik kaya-kaya terus lari ke orang tuanya, duduk dengan teman-temannya, wah pejabat ini, pangkat ini. Terus ada orang perempuan datang bawa ayam jago, bawa kropo, bawa endok. Terus teman-teman itu siapa ini? Aku orang kampung, padahal itu bukan dunia. Bawa tegang, bawa kropo, bawa PT urip, bawa endok. Maksudnya itu kesenangannya anaknya waktu kecil dulu itu makan dok ayam kampung itu loh. Ya kalau di Surabaya ini kan ayam kampung nggak boleh goreng cilik-cilik ayam kampung. Ini ayam kampung, nggak taunya ayam petelur yang sudah tua itu kan alot-alot itu. Ini duduk ayam kampung itu, ayam petelur sing wis tuwek. Kira-kira sakit nangkep kalau pendidikan anak-anak ini. Lah sekarang bagaimana cara mendidik anak di rumah? Maksudnya cara mendidik supaya menjadi orang yang ahli syukur, ahli apa? Menjadi orang yang takwa, orang yang soleh, ahli ibadah, menjadi orang yang akhlaknya baik. Caranya itu ada 3 hal, langkahnya ada 3 hal. Yang pertama, komunikasikan, katakan maumu kepada anak-anakmu. Ini komunikasi ini paling penting saudara. Apa? Komunikasikan maumu kepada anak. Yang kedua, praktekkan apa cita-citamu atau maumu itu
Yang ketiga, doakan maumu atau cita-citamu kepada anak, didoain kepada Allah. Contohnya ada jamaah yang gampang yang sudah nah saya pengen kamu itu menjadi orang yang takwa, orang yang ahli ibadah, orang yang soleh, orang yang ahli syukur, ya toh, orang yang apa saja mah akhlaknya baik. Jadi maumu komunikasikan. Nah itu. Habis itu yang nomor dua, praktekkan. Jadi kalau pengen anaknya jadi orang yang syukur, kita praktekin di rumah. Habis makan, boleh kita syukur sama ibunya. Bu, jazakillahu khairan. Kalau dikasih, ayo kalau dikasih bilang apa? Jazakallahu khairan. Ya loh. Sana kalau misalnya dimarahin ibunya, sana minta maaf sama ibu. Jadi di rumah ini dipraktekin mau kita. Jadi pertama mau kita harus kita komunikasikan. Setelah maunya dikomunikasikan, praktekkan. Terus yang paling teman saudara jamaah, doain. Ya jamaah ya, ini ada anak kandung saya nih, namanya Maryam Karimah. Ini sekarang sedang mondok di mana? Kediri, mondok hadis besar. Ini saya cerita ya, ini ada anaknya ini supaya salam tahu ya. Sejak kelas 4 atau 5 SD itu saya udah bilang ini. Nah kamu nanti harus dibuat, harus mondok. Nah itu harus terus sekolahnya kamu kalau bisa jadi PhD. Apa PhD itu Pak? Sekolah itu SD, SMP, SMA, sarjana, master, doktor. Jawab ya, lama sekali Pak. Lamanya gitu kan, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, apa? Sarjana. S2-nya 2 tahun. Kita tahu sekolah. Kok lama sekali Pak? Saya bilang ini kalau nanti diizin suamimu. Oke, diam aja deh. Tapi saya udah ngomong harus balik. Terus saya ngomong lagi juga. Kamu nggak boleh nikah. Apa nggak mau nikahin kamu? Kalau belum kamu hatam dua kita besar. Soalnya jadi ibu itu tugasnya banyak, harus punya ilmu banyak. Nah itu. Nah ini sekarang alhamdulillah sudah hatam 2 hadis besar. Nah, Nasai sama Abu Dawud. Ya, waktu itu saya maunya Bukhari saudara. Ternyata Bukharinya saya cuma cerita ya, tapi saya ngomong. Terus saya juga pernah ngomongin dia. Kamu tuh saya namain Maryam. Itu sebab dalil kamala minar rijali kafir wala yakunu minan nisa'i la ithnani Asia wa Maryam. Terus ya, gini ya, saya panggil. Jadi manusia di dunia ini yang sempurna banyak, laki-laki yang di dunia ini yang sempurna banyak. Yang perempuan yang sempurna cuma 2, Asia sama Maryam. Kamu saya kasih nama Maryam. Saya cerita tapi saya ngomong biasa itu. Dan saya pengen kamu bisa hafal surat Maryam. Gitu. Saya manggulin surat Maryam hatam itu sejak umur berapa ya? Sebelum 10 tahun. Saya manggulin hatam. Surat Maryam saya bacain, saya suruh baca. Saya pengen kamu hafal surat ini. Nah, saya komunikasi maksudnya anak saya itu jelas dari jauh udah tahu mau saya. Ngerti nggak? Selain yang lain-lain itu. Terus seandainya oleh Allah saya itu dipanggil oleh Allah, saya punya angan-angan, saya udah ngomongin sampai anak saya yang keempat. Kalau saya meninggal dunia, kalau saya udah ngomong sama anak saya akan ngurusin. Oh bapak saya dulu pengen saya ini, tapi saya belum keturutan. Biarlah saya yang mau ngamalin. Maksud saya begitu. Ngerti maksudnya nggak jamaah? Ini orangnya, maksudnya saya contohin wala fakhr ya. Realita gitu loh. And you can do it to your family. Apa itu? Ya, ini realita, sama bisa mengerjakannya untuk family sampean. Dan bisa saudara. Jadi ngomong dulu, terus lakukan. Itu tadi saya lakukan. Saya maksain mondok. Saya maksa mondok sejamaah yang nggak suka dia. Tes yang nggak suka, mondok yang nggak suka. Siapa sih yang suka saudara jamaah ya? Mondok pertama, apalagi dari Australia saudara jamaah mondok sini itu wah super ruwet saudara. Meruwet itu misalnya di sana itu kehidupan itu udah rapi,
rapi, misalnya kalau contohnya tes mubalek atau asrama terus itu sudah tahu, sudah ada penanggung jawab umum siang siapa, penanggung jawab malam siapa, yang piket siapa, yang bikin masakan siapa, jadwal piket orang tua siapa, gurunya siapa, kurikulumnya apa untuk asrama ini, itu ditulis di tembok. Karena sekolah-sekolah juga begitu. Kalau playground anak-anak, playground itu tempat bermain kelas berapa? 3 ke atas sama kelas 3 ke bawah. Nah, kelas 3 ke bawah itu kalau SD sana itu dikasih pagar. Nah, pagarnya nggak pagar itu, maksudnya dikasih batas. Yang sini hanya kelas 0 sampai kelas 3, yang sini kelas 4 sampai kelas 6. Itu penanggung jawab di sini siapa, penanggung jawab di sini, itu semua ada. Lalu kalau dosen nggak mondok sudah jamaah waktu tes mubalek itu, tes mubalek harus datang hari apa kan, waktu itu katanya malam kampus malam. Nggak ada programnya, nggak ada ketuanya, nggak ada ininya, ya judulnya ini siapa yang ditanyain? Tanya ke tempat kamarnya itu, kamu mau ngapain? Apa kita mau ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain, ikut aja kelas mana ya nggak tahu. Ya, masih saya cerita bahwa memang mondok ya bisa, tapi saya udah ngomongin kamu harus mondok, gitu. Ya, rotok susah dikit saudara untuk bisa menyesuaikan mondok hadis besar ini, ya asalnya nggak dikecili langsung saudara, ya jadi dulu. Maksudnya gini loh, omongkan, praktekkan surat Maryam saya minta hafal, ya saya bacain. Ini yang tadi ada yang tanya bagaimana cara ngapalin Quran. Saya cara ngapalin Quran dengan anak-anak itu ya, 1 halaman saya bacain, saya semak bacaannya, tapi karena udah bisa saya semak bacaannya, saya suruh baca hafalan 1 kali duduk, ya 1 kali duduk pojok sampai pojok itu saya suruh baca 10 kali minimum. Endo baca 10 kali, jangan berdiri kalau belum 10. Tapi saya juga baca 10. Udah hafal belum? Belum. Ayo hafalin sekarang. Hafalin satu ayat. Udah setengah jam lebih. Ya, sini storin baca hafalanmu. Sampai sekarang itu sudah. Storin hafalanmu. Itu kalau saya di rumah. Nah itu. Terus, saya cobain praktek ya ini. Jadi prakteknya seperti itu. Lah terus doa saudara jamaah, itu apa penting? Ya sudah dikomunikasikan, sudah dipraktekkan, terus apa? Didoain. Doain ya saya. Doain penting maksudnya. Saya doain. Ya Allah, bagi anak-anak semua, anak-anak saya semua, bagian akhlak karimah yang banyak. Ya Allah, rezeki yang banyak barokah, hafal Quran, hafal hadis, bisa mengamalkan isinya, menjadi orang yang soleh, ahli syukur, ahli ibadah, ahli takwa, menjadi orang-orang yang jodohnya barokah, mertuanya barokah, iparnya barokah, anak cucunya barokah, hidup mulia mati masuk surga. Itu saya saja, saya lancar ngomong karena hari ini saya baca. Kalau saya make up kan saya nggak bisa kuat. Ini saya contohkan ini supaya teman bisa ngagawi menurut aja. Jadi ada 3 hal itu tadi, komunikasikan, terus yang kedua apa? Praktekkan, yang ketiga doain. Karena anak banyak orang tua itu anaknya dimarahin, kamu itu kok gak baik tuh, kok gak kamuan. Terus kalau baiknya itu bagaimana? Pokoknya baik. Ya, anak itu pokoknya baik, ya bingung saudara. Ya kalau kamu harus ngamalin Quran, bagaimana caranya? Apa mau? Nah, intinya begitu. Jadi nggak komunikasi tapi anaknya dimarahin. Nah itu. Jadi kita harus komunikasi kepada anak. Jamaah saya, doa juga saya jadi. Alhamdulillah paling ya anak saya yang nomor 4, Mursan itu, kalau paling itu mulutnya mudah niruin. Jadi mudah niruin, mudah bisa baca. Saya bilangin, nah kamu itu cerdas pintar, sejak umur 3 tahun setengah. Kamu harus ngapalin surat Al-Baqarah. Alhamdulillah ya udah ngapalin beberapa ayat, hampir 70-an sebenarnya. Itu lambat karena saya ngajarinnya kadang separuh ayat seminggu, 1 ayat seminggu. Hafalan aja kayak emak saya ngajarin saya dulu. Nah itu. Tapi saya ngomong ke dia ya kalau mau tidur doa. Ya doa, ya Allah,
berilah saya Al-Quran bisa mengamalkan isinya, baik sama umi, baik sama apa, baik sama kakak-kakak, disebutin namanya baik sama tadi, baik jamaah, bisa masuk surga sama neraka, amin. Jadi kalau nggak usah doa sejak umur 3,5 tahun setengah doa. Kalau udah gini ya langsung doanya itu kalau mau gitu. Baca Qul Falaq Nas. Jadi kita omongin, kita praktekin, saya sendiri juga doa. Nah itu. Ya jamaah simpel mendidik sebenarnya. Tapi tidak semua orang tua bisa mendidik anak-anaknya. Paham ya? Tidak semua mubalek pengurus bisa mendidik anak-anaknya. Ya, saya ngomong mubalek tidak berlebihan, saudara. Karena ada mubalek itu ngajar orang bisa, tapi ngajar anaknya itu ini gak iso. Dan kamu nih kalau ngajar orang kok bisa halus lembut. Ini maknanya begini bu, ini maknanya begini pak. Tapi ya anak ini gak iso. Astagfirullahaladzim. Sampai anaknya itu kalau belajarin itu kemeringat kalau belajar. Salah. Mbak, nggak begitu bacaannya nak. Gini kamu salah. Waduh. Ngapain sama anaknya minta-minta itu ngapain saudara? Mau boleh pengen noki, kuping bobok. Ya, kalau orang lain bisa lemah lembut kepada anaknya, lebih lemah lembut saudara. Bil mau ibadil hasanah mestinya. Nah itu. Moga-moga paling manfaat dan barokah. Moga-moga paling karena Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang yang baik di dunia wal akhirah. Saya mau cerita tentang definisi tentang rezeki dan akhlak. Ini cuma pengertian aja, sebenarnya pengertian sederhana saja. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha qasama bainakum arzaqakum kama qasama bainakum akhlaqakum. Allah membagi kamu rezeki sama dengan Allah membagi akhlak. Saudara, ada dua hal yang sama sebenarnya. Dua hal yang sama. Akhlak dan rezeki oleh Allah dibagi. Ini maksudnya, ya keterangannya, orang itu boleh mempelajari caranya mencari dunia, tetapi giliran untuk menghasilkan rezeki itu hanya kuasanya Allah. Yang pertama. Yang kedua, keterangannya sama. Orang itu boleh bisa mempelajari cara berakhlak yang baik, tapi giliran pada orang ini punya akhlak yang baik atau tidak, itu hanya kuasanya Allah. Berarti kita berdoa kepada Allah itu harus sama. Kalau kita DP kepada Allah, ya Allah saya ini rezeki yang banyak, halal, barokah, tumpah ruah, melebar ke sawah-sawah, misalnya sampai doa dari gitu saudara. Jangan lupa doa, ya Allah berilah saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya bagian akhlakul karimah yang banyak. Dari jamaah ini kadang-kadang sudah tahu dalilnya, tapi yang diminta cuma rezeki, akhlaknya nggak diminta, padahal sama. Jamaah sama bisa seperti yang saya omong tadi, skill mencari dunia, segala punya, tapi giliran datangnya rezeki itu sama nggak bisa menemukan. Yang menemukan siapa? Allah. Juga begitu. Kitabul Adab di Bukhari hatam, Kitabul Adab di Muslim hatam, semua kutub sita Kitabul Adabnya hatam. Ini nggak jaminan siapa itu akhlaknya baik, nggak jaminan. Kitabul Adab kecil hatam, kecil saudara, yang halaman dulu. Ini nggak jaminan bahwa sama itu akhlaknya baik. Jaminannya itu kalau Allah membuat sampean berakhlak baik, karena akhlak itu dibagi oleh Allah. Maka berdoa kepada Allah. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah saya, keluarga saya, anak-anak saya, saudara-saudara jemaah saya, bagian akhlakul karimah yang banyak yang membuat saya dan keluarga saya mudah masuk surga seperti mereka. Amin. Ini saya contohin sampean supaya kalau doa minta itu contoh dari saya ya, ini bukan mutlak harus begitu, tapi saya contohin. Kadang orang dinasihatin mintalah bagian akhlak yang banyak, gimana mintanya kan gitu kan. Sudah saya contohin, jadi Anda nggak perlu tanya lagi. Oh gitu toh contohnya. Kalau saya selalu gitu contohnya. Kalau bila saya, istri saya, anak saya, kalau untuk family saya sebut namanya. Ya, kalau saya doa itu pertama family saya, terus yang saya nggak pernah lupakan tuh adik-adik saya sama ipar-ipar saya, semua saya doain. Saya sebut namanya, terus jamaah nggak sebut namanya, jamaah sebut namanya. Ya sebut enggak, mau jamaah sebut cici-cici, kamar-kamar walu. Wahyudi, Ulfa, naik kapal dulu ya, Wildi, ini semua Kurotu Ain, terus Ansori, anak Isoma belum kapal ya. Ini jamaah semua. Nah itu, saya doain jamaah. Nah itu. Jadi berdoa kepada Allah, minta bagian akhlakul karimah yang banyak, sama dengan BP sampean minta rezeki. Kita ini yang berpikir itu rezeki aja saudara, tapi akhlak enggak. Padahal dengan akhlak saudara jamaah, masya Allah, akhlak itu beda jauh. Orang itu punya akhlak dengan tidak punya akhlak itu beda. Harganya juga beda, ngadepinya juga beda, tempatnya juga beda. Nah itu. Tapi dengan akhlak yang baik, masya Allah saudara jemaah. Nah itu. Gak ada orang yang tidak suka. Orang ya boleh cantik, boleh ganteng, tapi kalau akhlaknya jelek itu mesti cacat. Sebenarnya sih cantik, tapi abdul mendalik akhlaknya nggak baik, ngomongnya judes, nyolongan lagi, abdul mendalik daerah. Sebenarnya ganteng, ya loh, pinter, tapi akhlaknya jelek, suka menipu. Itu pokoknya kalau punya akhlak saudara jamaah yang baik, semua ukuran dunia ini jadi cacat. Lah tapi saudara kalau akhlaknya baik, itu semuanya nggak ada cacatnya. Sebenarnya yang nggak begitu cantik orangnya mas, tapi akhlaknya baik, saya suka. Gila pak Yul. Sebenarnya mampu saya ini nggak begitu ganteng, ya nggak begitu pinter, tapi akhlaknya baik, bisa dipercaya, taklim, ibadahnya mempeng. Itu orang itu hatinya itu padang, punya tempat. Sebenarnya mampu saya ini sekolahnya nggak begitu tinggi, sekolah kan dulu rokok, kan dulu pring ya, kan dulu kubah, tapi akhlaknya baik. Jadi kita, saya sebenarnya saya ini dilamar ya orang yang ganteng ya, sekolahnya ya tinggi ya ini, tapi akhlaknya jelek, saya nggak mau. Anak saya suka tapi akhlaknya nggak baik. Nah itu kan jelema saudara. Nah itu, akhlak nggak bisa dipelajari toh. Tapi kalau punya akhlak baik ya harus khatam ilmunya gitu loh. Oh berarti ilmunya apa penting ya? Ya penting saudara, penting. Pengen tadi aku takut bakso, main rumah ya Allah biasanya jadi takut bakso yang enak yang canggih. Ya ada di sini langsung melakukan serat, misalnya bakso open ya. Ya harus belajar ilmunya. Nah itu. Nah jadi sama tentang akhlak ya, tentang akhlak ini tujuan kita ke surga ini akhlak. Karena kita itu masa jamaah orang tamak itu yang enggak punya akhlak. Orang Belanda kalau udah urusan harta jamaah semua dilupain. Karena apa? Enggak kontrol akhlaknya. Ya kadang itu dengan saudara bertengkar karena apa? Rebutan waris, rebutan tanah, rebutan rumah, rebutan barangnya enggak apa namanya? Enggak lah, sekarang duwe orang berebut apa sih? Karena apa? Enggak ada akhlaknya di jemaah. Nah itu. Lah, sejemaah tentang anak ya. Kebanyakan kita
yang bisa membuat anak kita itu kaya, bisa membuat anak kita itu menentukan kebahagiaan anak kita. Dengan cara apa? Sejak dunia dibikinin rumah, dibikinin kolam renang, dibikinin kolam lele, kolamnya lele misalnya, dibikinin opo jaring-jaring, terus pokoknya disiapin semua. Itu sejamaah, itu cuma akal kita. Semua itu Allah menentukan. Lalu lebih baik apa sejamaah itu tadi? Kita didik anak kita itu bisa mensikapi itu daripada cuma sediain itu doang. Tapi nyediain boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan kecewa kalau nggak di tempat ini. Saya banyak sedang melihatnya teman-teman saya kuliah setelah saya udah tua ini. Saja nih gerombek waktu itu. Perasaan saya sih masih muda, tapi lihat gendrus-gendrus ini udah jenggot dan kaku ini. Ya, bagus tuh gue waktu itu. Main futsal tadi malam ya perasaan saya ya bisa melawat saudara. Ya toh. Ternyata itu pikiran saya di bola, kaki saya masih di situ saudara. Nah itu setelah saya sudah usai di zaman saya melihat teman-teman itu masya Allah. Kadang orang itu dibiayain 1 miliar. Melihat sendiri saudara, 1 miliar saudara. Maksudnya itu badannya sekian malah punya utang saudara. Ya macam belum bagian nih. Ditinggalin bodoh saku ini. Malah apa? Nah, kalau diajarin bersikap saudara jemaah, mensikapi dunia, lu bodoh sama tak kayak apa ini? Kalau hasilnya sekian, infaknya gimana? Kalau ada pembelaan, saya ikut berapa? Nah itu namanya mensikapi dunia. Insya Allah itu sudah jemaah. Nasihat tentang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.